Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Aditya dari kelas TIA 2021 NIM 2105120437. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan kecerdasan buatan pada pengembangan smart home, yaitu untuk proyek ujian akhir semester. Pendahuluan teknologi smart home yang ada pada saat ini belum bisa memenuhi program konservasi energi yang diharapkan oleh pemerintah. Hal itu disebabkan karena kontrol untuk smart home sendiri masih dilakukan secara manual sehingga tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem smart home yang akan dikendalikan menggunakan kecerdasan buatan yang nantinya pemakaian listrik berdasarkan tagihan bulanan tidak berlebihan. Alat yang digunakan adalah ESP32 sebagai perangkat Internet of Things yang nantinya fungsinya sebagai pendeteksi keberadaan manusia dan menghitung energi listrik yang dikonsumsi. Kemudian data-data tersebut akan disimpan di dalam online web server yang dibangun di Raspberry Pi. Metode penelitian Metode penelitian pada penelitian ini dilakukan dengan tahap awal, yaitu menyimpan data-data yang dihasilkan oleh sensor-sensor dengan microcontroller yang digunakan sebagai pembaca nilai output, dan data-data tersebut dikirimkan ke database melalui jaringan internet. Database yang digunakan pada penelitian ini adalah MySQL yang ditanamkan pada Raspberry. Selain untuk menyimpan data, Raspberry Pi 4 juga berfungsi sebagai pengolah dan pemrosesan data-data yang diterima. Dalam mengolah data yang diterima, dilibatkan juga Artificial Neural Network atau ANN. Hasil dari pengolahan ANN akan menghasilkan rekomendasi parameter yang dibutuhkan dan dapat dikontrol melalui smartphone. Aplikasi ini dijalankan menggunakan Raspberry versi 4 yang akan berfungsi sebagai online web server dan akan menghubungkan antara software dan hardware yang dikontrol melalui aplikasi web sebagai antarmuka yang digunakan user untuk menginput dan menghasilkan output. Penggunaan listrik juga akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web tersebut, sehingga penggunaan listrik dapat terkontrol dengan baik. Selain itu juga akan digunakan hardware yang dirancang menggunakan Internet of Things berbasis Arduino yang berisi okupansi sensor, PIR sensor, sensor temperatur, dan foto sensor untuk mendeteksi keberadaan manusia, dan sensor energi listrik untuk mengontrol penggunaan listrik. Sistem kecerdasan buatan akan memasukkan rekomendasi penggunaan listrik serta mengatur penggunaan komponen listrik berdasarkan pemakaian sehari-hari dan target penggunaan listrik yang sudah diatur. Pada penelitian ini, hal yang ditekankan adalah pada sistem kontrol ANN atau Artificial Neural Network. Smart Home System. Pada zaman modern, sistem smart home telah banyak dikembangkan yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam aktivitas sehari-hari. Smart home ini memiliki beberapa landasan teori yang mengintegrasikan alat yang memiliki tujuan tertentu berdasarkan kecerdasan buatan yang diimplementasikan pada hardware. Dalam penerapan smart home ini, beberapa kondisi harus terpenuhi, yaitu adalah sistem kontrol dan artificial intelligence. Sistem kontrol adalah sebuah metode untuk mengontrol atau memerintah output yang diinginkan dengan dibantu oleh sensor-sensor. Output akan berupa sebuah nilai. Nilai ini berfungsi untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Sedangkan untuk sistem kontrol dapat berupa Artificial Neural Network atau ANN. Yang kedua ada Neural Network, merupakan model penalaran yang didasarkan pada otak manusia. Sistem penalaran ANN didasarkan pada histori atau data training yang dimasukkan ke algoritma ANN. ANN terdiri dari perseptron dan neuron. Perseptron bisa disebut juga sebagai masukan atau input vektor. Sedangkan neuron adalah hasil matematis dari pengalian dan penjumlahan yang berupa persamaan. Neuron nantinya akan diteruskan sebagai input dari sebuah fungsi dengan output berupa output vektor. Fungsi F yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi log sigmoid. Untuk menentukan kelompok data yang bersifat non-linear, akan dibutuhkan beberapa layer dalam mengkategorikan input yang sesuai dengan yang diinginkan atau output yang sesuai.
Layer ini disebut dengan hidden layer, yaitu lapisan antara input layer dan output layer, di mana artificial neuron yang memiliki sekumpulan input pembobot atau weight dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui activation function. ANN memiliki dua siklus, yaitu siklus dalam training dan siklus dalam penggunaan. Untuk siklus training akan menghasilkan weight serta bias matrix yang nantinya akan berfungsi dan digunakan oleh siklus penggunaan. Siklus penggunaan akan mencari nilai root mean square error atau RMSE terhadap output atau target pada training. Jika nilai RMSE kecil berarti mengindikasikan hasil di dalam siklus penggunaan mendekati kelompok output atau target training. Pemilihan data training akan menentukan nilai RMSE hasil dari ANN. Sebab dari itu, diperlukan beberapa kali percobaan dari segi input, iterasi, dimensi wave matrix, dan juga bias matrix. Pada penelitian ini digunakan dimensi wave dan bias matrix yang berbeda-beda. Di setiap layer yang diuji dari dimensi wave 4x4 dengan 8x4 untuk layer pertama dan layer kedua, serta bias masing-masing layer mengimbangi hasil perkalian matriks pertama sehingga nantinya dapat dijumlah dan dikalikan kembali. Dimensi hasil nantinya menentukan dimensi atau jumlah neutron yang dilibatkan. Dalam bahasa Python, pemrograman perkalian serta pembentukan matriks atau jumlah neuron dapat dipersingkat berdasarkan perkalian matriks. Perkalian tiap elemen dapat dalam matriks turunan dengan berupa diagonal matriks dapat dipersingkat langsung menjadi perkalian antar elemen tanpa harus membentuk matriks diagonal lagi. Nilai RMSE yang didapatkan dari tiap-tiap iterasi disimpan begitu pula dengan nilai W dan B. Nilai W dan B nantinya akan digunakan di setiap layer yang mempunyai nilai RMSE kecil. Nilai W yang dimanfaatkan oleh siklus penggunaan di setiap layer dari hasil training. Output dari layer terakhir akan digunakan untuk mencari nilai RMSE dari output training. Nilai RMSE yang paling kecil menunjukkan bahwa data yang diinput mempunyai kedekatan data output training dengan RMSE yang rendah. Nilai RMSE yang rendah akan menghasilkan akurasi yang tinggi. Hasil dan analisa. Gambaran umum alat konfigurasi umum sistem ialah di mana masing-masing dari komponen listrik yang dihubungkan dengan IoT, yaitu smart meter dan relay. Komponen terdiri dari relay, sensor suhu, sensor energi, sensor okupansi, sensor cahaya, dan juga mikroprosesor berupa perangkat digunakannya perangkat IPS32 atau ESP32 karena terdapat perangkat Wi-Fi dalam mikroprosesor tersebut. Hal ini juga bertujuan sebagai pembaca sensor, mengirim data dari sensor, serta untuk memutus atau menyambungkan jaringan listrik sesuai perintah yang diberikan oleh Raspberry Pi. Untuk setting dan monitoring dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis Android di smartphone. Sistem ANN. Pengujian ANN dilakukan dengan dimensi input atau perseptron 1x4. Pengujian ini dilakukan dengan beberapa jumlah variasi neuron atau weight matrix dengan dimensi bias yang mengikuti dimensi hasil sebelumnya dan variasi jumlah iterasi. Kesimpulan, berdasarkan pengujian yang dilakukan menggunakan aplikasi, secara keseluruhan sistem telah berjalan dengan baik ditandai dengan hasil tampilan program Android yang berjalan 100%. Untuk hasil pengujian program didapatkan nilai rata-rata error sebesar 1,64%. Error pada skenario tagihan bulanan bisa tergantung dari komputasi ANN yang mana nilai RMSE dengan kisaran 0,82% sampai dengan 4,5%. Faktor yang mempengaruhi nilai RMSE adalah jumlah iterasi dan jumlah neuron yang digunakan. Jumlah neuron dan iterasi yang besar belum tentu menghasilkan RMSE yang kecil dan komputasi yang optimal. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.